Kita mau masuk surga, mau cari jalan ke surga dengan 3 hari 40 hari katanya udah beres. Udah selamat cukup 4 bulan. Jalan di dunia aja 70 tahun tidak beres-beres, apalagi ini pekerjaan saya, ini istri saya, siapa lagi? Ini aktivitas saya, ini perdagangan saya. Ketika ditasbih 3 hari, tunggu dulu. Saya izin dulu sama istri saya. Berarti kita yang dimiliki oleh istri kita, bukan istri kita yang memiliki kita. Kita yang memiliki istri kita. Saya harus izin dulu sama Allah. Berarti kita yang memiliki Allah, ya. Bukan kita yang memiliki kerjaan. Hadirin yang bukan Allah SWT, sehingga hidayah ini tersenat-senat turun kepada kita ini tersenat-senat. Kenapa? Karena orang yang sudah diberi hidayah masih ada keraguan kepada Allah SWT. Benarkah ya? Ada keraguan akan janji-janji Allah SWT. Padahal Allah SWT ini maha menepati janji. Semua yang Allah janjikan itu pasti akan Allah berikan. Semua akan Allah berikan. Dan Allah SWT ini maha kuasa. Apapun Allah berkehendak pasti akan terjadi. Kita sering membaca surah Yasin pada akhir surat ini. Kalimat ya Allah saya yang tubuhul fayakun. Jadi apabila Allah berkehendak pasti akan terjadi. Jadi maka jadilah. Tapi kita kadang-kadang ragu. Tahu itu tapi ragu. Ada keraguan. Betul tidak? Betul tidak gitu? Jangankan orang yang tidak belum pada membesarkan atas iman, orang yang sudah berkali-kali membesarkan atas iman juga ada keraguan, Pak. Para Allah SWT memberikan kita keluar kemudahan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tapi ketika dikasih ulang bikin 2 kali, Pak. Benar nggak ini jadi apa? Benar nggak? Padahal ketika yang memberikan kebahagiaan itu siapa? Allah SWT. Yang mendatangkan musibah kepada kita juga Allah SWT. Dan Allah SWT masih segala-galanya. Seandainya Allah SWT ini murka kepada kita, marah kepada kita, jangan besar-besar datangkan pada banjir atau tsunami atau longsor, tanah longsor, jangan. Cabut aja kenikmatan kita bisa melihat, kita udah bisa kelabakan, Pak. Bisa lihat kita ini. Atau dicabut daripada rasa kita, mati rasa kita ini. Tidak ada rasa makan apa saja, tidak ada rasa. Udah kelabakan. Ini Allah kuasa atau Allah maha murka kepada satu kampung. Dalam satu hadis kursi dikatakan Allah SWT perintahkan kepada malaikat Jibril untuk kembalikan sebuah kota. Pada malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah ya Rabb, di kota itu ada orang soleh. Maka kata Allah SWT, wahai Jibril, balikan, tumpahkan itu kota, tenggelamkan itu kota. Jibril, apa ini di kota ini ada orang-orang soleh apa? Maka kata Allah SWT, wahai Jibril, sesungguhnya di sana ada orang-orang soleh, tapi tidak pernah berkerut daripada keningnya, untuk memberikan daripada saudara-saudara yang berbuka kepada Allah. Maka SWT, seandainya di sini orang-orang soleh, kalau tidak kita mengingatkan, berdakwah, menyebarkan daripada ini agamanya Allah SWT, niscaya Allah SWT akan balikan ke kota. Kita ini di sebelah sana dekat laut, Pak, ke atas ada gunung. Kalau bagi Allah itu seandainya marah, gunung, udah roh aja kamu, habis gitu. Dari ke bawah air naik. Mau kemana gitu? Seandainya Allah murka bukan datangkan banjir atau longsor, dihilangkan ini udara, Pak, di kehidupan dunia ini hilangkan udara 15 menit saja, gimana kira-kira? Dikoper. Tapi karena Allah ingin melihatkan kepada kekuasaannya, sehingga Allah mampu memerintahkan air laut untuk naik ke daratan. Allah mampu untuk menurunkan gunung yang kokoh ini untuk supaya turun, longsor, meletus segala macam. Ini untuk menampakkan, memberitahukan kepada manusia, mengingatkan kepada manusia bahwa aku ini Allah yang maha mampu. Apa yang tidak mampu kata Allah? Apa yang tidak mampu? Cuma sekarang ini manusia seolah-olah hidup dengan dirinya sendiri, tidak merasa dihidupkan oleh Allah SWT. Benar ya Allah. Jadi seolah-olah kita ini yang punya kehidupan. Nah, Allah SWT yang punya kehidupan. Ambil ini kehidupan, mau ngomong apa kita? Wah, Jibril, cabut kesimpulan. Cabut. Mau ngomong kita, Pak. Ada negosiasi kan? Ketika cabut nyawa tidak ada, Pak. Karena ketika sakaratul maut ini tidak bisa waktu dipajukan atau dimundurkan. Udah waktunya pada hari itu udah. Maka Allah SWT, seandainya kita ini mudah, Pak,
ada bocoran dari ulama ini kita ingin mudah sakaratul maut, maka ketika ditaskil jangan banyak alasan. Ketika kita diajak taat jangan banyak alasan. Takut nanti ketika di sakaratul maut kita ini banyak alasan, ujung-ujungnya bukan dicabut nyawa dengan lemah lembut, Pak. Dipaksa. Yang namanya dipaksa ini nggak enak. Enak. Maka digambarkan, seandainya orang tidak beriman ketika sakaratul maut ini seperti kain yang telah besar dilemparkan kepada duri dan dicabut sekaligus. Dan bahkan ada yang mengatakan orang yang tidak ada iman ketika dicabut maut, ketika sakaratul maut ini dicabut daripada nyawa ini seperti pohon yang akar-akar ujung-ujung akarnya ditali dengan ujung-ujung urat yang ada di tubuh kita sehingga ini pohon dicabut sekaligus. Rasa sakitnya seperti apa? Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa melakukan. Amin ya Allah. Tidak cukup amin Pak, harus berusaha supaya makin surga. Itu mengusahakan atas iman. Allah. Kalau hanya amin saja anak kau bisa Pak. Amin bisa anak kau. Tapi harus berusaha. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dengar ini di Jakarta, orang Indonesia sudah 72 tahun merdeka, membangun jalan di setiap provinsi, setiap daerah sampai sekarang udah beres belum? Belum, masih ada jalan-jalan tanah. Kita mau masuk surga, mau cari jalan ke surga dengan 3 hari 40 hari katanya udah beres. Udah selamat cukup 4 bulan. Jalan ini aja 70 tahun tidak beres-beres, apalagi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Main pancung. Korban 4 bulan, saya udah kesana. Cukup lah. Dibandingkan dengan kemaksiatan kita. Sebelum kita dapatkan hidayah ini kita seperti apa? Hadirin yang berkat Allah SWT, ada kisah dalam kejadian yang pernah Nabi Musa AS, ada kaumnya beribadah kepada Allah SWT, sehingga ibadahnya ini Allah SWT, setiap dia makan, tidak ada makanan yang beli dari warung, saking ingin menjaganya daripada kesohihan, kehalalan ini makanan. Jadi dia makan ini makanan apa yang dia tanam. Dia habiskan seumur hidupnya ini dengan beribadah kepada Allah SWT tanpa maksiat. Makanan pun terjaga. Hidup dikatakan 500 tahun lebih. Dia dah habiskan. Maka Allah SWT perintahkan, wahai Jibril, ambillah kekasihku ini. Mati. Setelah di dalam kubur, maka Allah SWT sampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada simpulan hambaku ini, dia ini menjadi ahli surga. Sampaikan Pak, orang yang bawa iman, orang yang bawa amal ke alam kubur ini Pak seperti dibahagiakan oleh Subhanahu wa taala. Kuburannya wangi, jendela pintu surga Allah bukakan, sehingga harum-harum surga, wangi-wangi surga ada di alam kubur ini. Dan ketika malaikat itu disampaikan, wahai fulan, ente katanya ahli surga. Senang apa pas dapat kabar seperti itu? Dia senang Pak. Berarti pengorbanan selama ini dia ini tidak sia-sia. Maka kata orang ini saking bahagianya, saking senangnya, wahai Jibril, aku pengen tahu saya jadi ahli surga. Oh, bangga itu Pak. Apa sebabnya kata Jibril? Karena saya orang soleh, ahli ibadah, tidak pernah saya membuat kemaksiatan, makanan pun saya terjaga. Kata malaikat itu sambil tersenyum datang kepada Allah. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Allah ya Rabb, kata malaikat itu, ini orang katakan dia masuk surga itu dengan ibadah. Allah langsung marah. Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku ini, orang soleh ini, dia masuk surga itu atas rahmat. Atas rahmat disampaikan. Tapi orang ini mau, oh bukan gitu, ibadah saya ibadah 500 tahun saya tidak maksiat, makanan pun terjaga. Balik lagi mereka Jibril, sehingga Allah sampaikan yang terakhir kalinya, wahai Jibril, sampaikan kepada hambaku ini, seandainya aku tambah usianya 5.000 tahun, 5.000 tahun, 5.000 tahun, hingga 50.000 tahun kembali dia hidup pakai beribadah kepadaku tanpa maksiat, tanpa memakan makanan yang haram, yang makruh, yang syubhat, niscaya ibadahnya itu tidak akan cukup menggantikan daripada kenikmatan berkedipnya sebelah mata. Allah Akbar. Ibadah yang lama ini tidak akan bisa menggantikan kenikmatan hanya berkedipnya sebelah mata Pak. Sekarang kita usia kita nggak sampai ratusan tahun Pak, 60-70 tahun ke akhir zaman. Ibadah tiap hari di masjid, sholat 5 waktu, emang ada janji Allah Subhanahu wa taala, tapi tatkala kita tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala 40 rumah dari depan rumah kita, 40 rumah dari samping kiri kanan kita, belakang rumah kita ini akan menghisap kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyampaikan, mengajak kepada mereka kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apakah cukup dengan ibadah kita 60-70 tahun? Orang yang 500 tahun ibadah seperti itu yang tanpa maksiat tidak cukup untuk menggantikan kenikmatan sebelah mata. Kita 60-70 tahun. Kata kaum Nabi Musa, seandainya aku hidup di akhir zaman umatnya Rasulullah, maka umur seperti itu akan dipakai sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun hanya dipakai sujud saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengorbanan baginda Rasulullah SAW ketika mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan beliau, istrinya yang pertama kaya raya hingga miskin, dihabiskan untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana mereka mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sering mendengar ada sahabat yang dibakar, yang dipilih dengan batu, kan? Ada yang ditombak kemaluannya hingga dicabut itu tombaknya itu dari mulut, Pak. Seorang wanita solehah, syahidah. Itu siapa? Sumayyah radhiyallahu anha. Cabut sehingga keluar daripada isi perutnya, Pak. Lembing dimasukkan ke kemaluannya, dicabut daripada dari mulutnya. Allah. Belum bisa. Bapaknya Yasir, apa suaminya, dia tarik dengan kuda yang daripada kaki satu ekor kuda, kaki ini satu ekor kuda, semua daripada tangan seekor kuda, sehingga kepala seekor kuda dengan 5 arah yang berbeda, dilari kencang ini kuda, Pak, sehingga badannya terbelah. Ini untuk mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanannya seperti itu. Sehingga ketika di zaman para sahabat ini banyak istri-istri menjadi janda, banyak anak-anak menjadi yatim. Kenapa? Karena untuk mengusahakan atas agama, mengusahakan hidayah. Dan hidayah sekarang sampai di dalam diri kita. Kita mengatakan kita ini orang beriman. Di samping ada istri kita, di samping kita ada anak kita, di samping kita ada nonton televisi, sambil minum kopi, sambil barokah lagi. Dikatakan orang beriman. Allahu Akbar. Sementara di luar sana orang-orang sedikit lagi, satu langkah lagi akan masuk ke dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada pikiran ke sana. Tidak ada keresahan sedikit. Bagaimana menyelamatkan mereka? Bukan dengan seperti itu. Datangi mereka, berdakwah kepada mereka. Adapun nanti hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk berdakwah, sampaikan aja terus sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita waktunya kamu pulang, waktunya kamu istirahat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang dai ini istirahatnya di kubur, Pak, bukan di rumah. Allah. Istirahat ini di kubur. Kalau ada kan dai keluar 4 bulan, tidak mau diajak kakaknya, saya mau istirahat dulu baru pulang 4 bulan. Ini bukan dai, Pak. Daya. Kan? Kalau dai ini berlawanan dengan arus. Kalau ta'i ini satu jalan dengan arus. Arus kemana ikut? Kalau dai ini berlawanan dengan arus, sehingga dalam hadis qudsi apa? Berdakwalah kalian seolah-olah kalian sedang berenang di tengah lautan. Dakwah ini diumpamakan seperti orang berenang di lautan yang berlawanan arus. Kenapa? Karena dakwah ini tidak bisa berhenti. Orang berenang kalau berhenti gimana, Pak? Tenggelam, kalau nggak di bawah arus. Kita dakwah itu seperti itu. Tidak diumpamakan seorang orang seolah-olah berjalan di daratan atau berlari di daratan, tidak. Karena kalau di daratan ada istirahatnya. Udah capek kita ini. Nego-nego dulu lah. Air dingin, kopi. Mau nyantai dulu. Dakwah ini tidak seperti itu. Terus berenang sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita, Pak, kalau kata Pak Rahmat ini kita ini pecah-pecah semua, kan? Walaupun kita seperti ini, tapi kalau kita berusaha terus, betul kita ini tidak akan mencapai kesempurnaan iman seperti para sahabat dan para nabi. Tapi ketika kita matikan, Allah sempurnakan pada iman kita. Allah. Kenapa? Karena dalam satu hadis katakan, seandainya kita menghafal Al-Quran, ingin menjadi hafiz Quran, tapi ketika belum hafal kita sudah mati, maka Allah SWT akan kumpulkan kita dengan hafiz Quran. Begitu juga kita. Kita ini bukan dai, tapi kita berusaha untuk jadi dai, sampaikan agama. Mati belum sempurna, Allah sempurnakan, maka Allah kumpulkan dengan para sahabat. Sebagaimana sahabat mengusahakan pada agama Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
nanti ketika di masar ini Pak, di depan kita ini sesuai dengan amal kita. Kalau kita ini ketika berdakwah ini mirip sahabat sipulan, maka di atas ini dia di depan kita ini yang bawa bendera itu sipulan sahabat. Sama andainya kita di dakwah ini senang korban habis-habisan, maka bukan tidak mungkin Pak di depan kita ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seandainya kita ini dakwah sambil kita punya ilmu, jangan-jangan di depan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atau Abu Jahal radhiyallahu anhu, atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada orang seperti Umar, maka dia di depannya seperti Umar. Takut pas di depan kita ini Fir'aun laknatullah alaihi. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita ini menjadi Tuhan kecil. Tahu ale-ale Pak? Kalau kata bahasa Sunda itu ale-ale itu Allah meletikan, jadi Allah kecil-kecilan. Kenapa? Kalau tidak ada saya, istri saya tidak akan makan. Kalau tidak ada saya, anak saya akan terlantar. Kalau tidak ada saya, ini masjid roboh Pak. Tidak ada yang amal kopi. Ini ilmu Fir'aun Pak. Anna rabbukum mu'ala. Fir'aun katakan, saya adalah Tuhan kalian, Rabb kalian. Kalau tidak ada saya, ini bahasanya. Sekarang ini seperti itu yang terjadi Pak. Orang tidak mau meniru Fir'aun, tapi amalnya kita sendiri kita tiru. Kalau bahasanya ilmu cicak di langit-langit Pak. Dia gini, seandainya tidak ada saya, di langit-langit akan roboh. Padahal cicak yang nempel di sana Pak. Kita juga sama. Kita yang nempel di agama, jangan punya anggapan kalau tidak ada saya, jangan. Ada saya, tidak ada saya, ini agama tetap akan berjalan. Saya berhenti dakwah, tidak berhenti dakwah, ini agama akan dakwah akan terus berjalan. Agama ini lebih mulia daripada kita. Kita bisa mulia di hadapan Allah SWT karena ada agama. Kalau tidak ada agama, nggak mungkin Pak. Kita tinggal terus di sini tempat atau di kampung kita sendiri dengan kelakuan kita, dengan ibadah kita seadanya, belum tentu orang memuliakan kita. Yang ada fitnah, yang ada yang terjadi. Tapi ketika di luar Pak, walaupun orang bertato datang ke tempat pakai sorban, orang tempatnya bilang apa? Ustaz. Kalau di rumahnya bukan Ustaz, ini Allah buktikan. Di dunia saja Allah buktikan, dimuliakan. Apalagi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Allah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba itu 70 kali lipat seperti kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Gambaran kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, ada cerita seperti ini. Ada anak muda ganteng, cuma dia hidupnya miskin, sederhana. Dia senang kepada seorang putri raja, seorang orang yang punya pangkat jabatan, keluarganya kaya raya. Anak muda ini cinta sama ini perempuan karena cantik, dan perempuan juga sedikitnya ada rasa cinta karena pemuda ini ganteng. Cuma yang jadi masalah ini miskin. Daripada dipendam terus ini Pak, cinta yang namanya cinta ini kan bisa dipendam Pak. Hancur hati kalau dipendam ini Pak. Allah. Datang ini kepada perempuan, Ibu Lana, saya cinta sama kamu. Maka kata perempuan ini datang ke rumahnya. Setelah di rumahnya ngobrol sama orang tuanya. Maka kata orang tuanya sama anaknya perempuan ini, anakku bilang sama ini pemuda, kalau cinta sama kamu mau nggak mahar, dikasih mahar yang istimewa, minta mahar yang istimewa. Maka kata pemuda itu, jangan minta harta, kalau harta saya ini nggak punya, orang miskin. Enggak, kata ini papanya ini perempuan ini enggak. Yang diminta, saya minta kepala ibu kamu. Apa? Kepala ibu. Dia minta kepala ibunya. Maka pemuda ini, satu sisi bukan harta, tapi satu sisi ini ibunya yang mesti korban. Bagaimana? Kamu cinta ke sama anak saya? Yang namanya udah dimakan cinta Pak, udah gelap. Mau ibunya, mau bapaknya, mau siapa saja, yang penting saya laksana cinta sama dia. Ya udah, insya Allah saya sanggup. Saya tunggu katanya, 1 minggu barista. Kalau tidak ada 1 minggu, maka anak saya akan menikahkan sama orang lain, karena udah banyak yang antri kan. Ini anak muda ini Pak, tiap hari sholat segala macam, berdoa juga susah Pak, karena ini yang dimintanya kepala ibunya. Yang namanya kasih sayang seorang ibu lihat anaknya merenung seperti itu Pak, sakit hati ibunya kan. Ada ini anak saya, nggak kemana-mana, nggak makan, nggak seperti apa, sakit sama kita nyuai anakku. Ada apa gerangan? Anaknya nggak ngomong mati. Katanya nggak apa, masa saya mau sembelih lumayan. Ujung-ujungnya apa? Karena saking tidak tahannya, ibunya maksa, ucapkan apa keinginannya. Maka kata anaknya, wahai ibuku, sebetulnya aku melamar seorang gadis dan mereka minta mahar.
Berapa mahalnya? Kita punya tanah simpanan, kita akan jual itu tanah. Berapa mahal? Kata anaknya, bukan tanah, bukan mahal yang mahal. Apa? Insya Allah akan saya sanggup, kata ibu. Yang penting kamu bahagia. Ini saking sayang ibunya kepada aku. Anaknya berat. Akhirnya ibunya maksa, apa? Ucapkan saja. Maka kata anaknya, wah ibuku, yang diminta adalah kepala ibu untuk mahar. Maka kata ibunya, wah anakku, ambil parang, potong ini leher, bawa ini kepala ibu ke dia, nikah kamu. Saking cintanya kepada anak, sayang kepada anak. Korbankan ini kepala ibunya, dibawa ini, begitu lari karena waktunya udah mepet, lari di tengah jalan dia jatuh, ini kepalanya tergelincir ke bawah pada rumpun bambu. Ketika anaknya jatuh, anak cari ini daripada kepala ibunya tidak ketemu karena udah mulai gelap. Maka kata kepala ibunya, masih sempat-sempatnya ngomong dengan izin Allah SWT, wahai anakku, kau mencari apa? Ini ibu di sini. Wahai anakku, cepat lekas, bungkus lagi di kepala ibu, bawa ke sana, kamu harus nikah. Ini saking sayangnya daripada seorang ibu kepada anak. Hadirin yang berkat Allah SWT, kasih sayang Allah kepada kita ini 70 kalimat seperti itu Pak. Kita masih terus-terusan, tapi Allah SWT belum ajar kita, belum siksa kita. Tetap masih berikan celah untuk bertobat, berikan celah untuk keluar, berikan celah untuk taat, untuk tobat dan segala macam terus-terusan. Allah rindu kepada kita Pak. Dan yang dirindukannya ini banyak pikir-pikir Pak. Takut-takut nanti Allah pilih yang dirindukannya, kita dilemparkan dalam usaha ini Pak. Maka hadirin yang Allah SWT, inti daripada kita duduk-duduk sini Pak, bagaimana pikir kita ini ada kebaikan dalam diri kita, keluarga kita, dan umat manusia seluruh alam. Maka ulama sampaikan, apabila korban maka kita akan pahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak korban maka tidak akan pernah paham. Maka insya Allah semua saya. Insya Allah. Siapa yang niat nanti keluar hari Selasa? Boleh angkat tangan yang baik. Ustaz, 2 hari Pak. Ustaz, ada